Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengembangan Pembelajaran PAI yang berbasis Literasi di Era Pandemi. Pengertian literasi. Literasi berhubungan dengan kata berbahasa. Literasi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga bahasa dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Secara sederhana, literasi memang dipahami sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis. Membaca dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Dan menulis berarti mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Dan literasi menurut para ahli. Menurut Gordon, literasi merupakan sumber ilmu yang menyenangkan yang mampu dalam membangun imajinasi mereka untuk dapat menjelajahi dunia serta ilmu pengetahuan. Menurut Budi, literasi merupakan suatu kemampuan untuk membaca dan juga menulis. Menurut National Institute for Literacy, literasi merupakan suatu kemampuan dari tiap individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta juga memecahkan suatu masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan di dalam suatu pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Menurut UNESCO, pemahaman orang mengenai makna literasi itu sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai budaya, serta juga pengalaman. Pemahaman umum dari literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperoleh. Menurut Alberta, literasi ini bukan hanya sekedar kemampuan dalam membaca dan menulis, tapi juga menambah pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang dapat membuat seseorang itu memiliki kemampuan dalam berpikir kritis, mampu juga untuk memecahkan masalah dalam berbagai konteks, mampu juga berkomunikasi dengan secara efektif, dan mampu untuk dapat mengembangkan potensi serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Jenis-jenis literasi. Yang pertama, literasi media. Literasi media adalah kemampuan seseorang dalam memahami berbagai bentuk media. Selain memahami bentuk media, literasi media juga membuat orang mampu menyerap informasi yang disampaikan media secara baik, bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, literasi dasar. Literasi dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berhitung. Tujuan dari literasi dasar adalah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, dan juga berkomunikasi dengan sesama. Yang ketiga, literasi teknologi. Literasi teknologi adalah suatu kemampuan dalam mengetahui sekaligus memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, seperti software dan hardware. Selain itu, dapat memahami cara menggunakan internet yang baik dan benar, serta etika dalam penggunaan teknologi. Yang keempat, literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis yang berbentuk fiksi maupun non-fiksi. Kemampuan memahami cara menggunakan katalog dan indeks, juga kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis dan karya ilmiah. Yang kelima, literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman yang lebih dalam menginterpretasi dan menangkap suatu makna dari informasi yang berbentuk visual atau gambar. Literasi visual ada karena muncul pemikiran bahwa sebuah gambar itu dapat dibaca, artinya bisa dikomunikasikan dari proses membaca. Manfaat literasi. Manfaat literasi adalah: pertama, menambah kosakata; kedua, mengoptimalkan kerja otak; ketiga, menambah wawasan dan informasi baru; keempat, meningkatkan kemampuan interpersonal; kelima, mempertajam diri di dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca; keenam, mengembangkan kemampuan verbal; ketujuh, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa; delapan, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang; dan yang terakhir, melatih hal dalam menulis serta juga merangkai kata yang bermakna.
Tujuan literasi. Dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima menjadi lebih baik. Membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Pengembangan pembelajaran PAI berbasis literasi di era pandemi COVID-19. COVID-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, tujuan pembelajaran, dan hakikat kemanusiaan. Jika selama ini manusia dipaksa hidup dalam situasi serba cepat, pekerjaan tanpa henti, dan kerjaan target pertumbuhan ekonomi dalam sistem kompetisi, namun persebaran virus corona yang menjadi krisis besar manusia modern memaksa kita untuk sejenak bernafas, berhenti dari pusaran sistem serta melihat kembali kehidupan keluarga dan lingkungan sosial. Dalam arti yang sebenarnya, manusia dipaksa berhenti dari rutinitasnya untuk memaknai apa yang sebenarnya dicari dari kehidupan. Indonesia punya tantangan besar dalam penanganan COVID-19 dari semua aspek yang menjadi tantangan saat ini. Konsentrasi pada aspek pendidikan yang esensial untuk didiskusikan. Aspek pendidikan menjadi konsentrasi penulis karena telah berpuluh tahun bergelut di bidang ini dalam kapasitas sebagai peneliti, praktisi, hingga perumus kebijakan. Pandemi memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing, menjaga jarak fisik, untuk meminimalisasi persampaian COVID. Jadi, kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus corona di tengah masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dan disusul peniadaan ujian nasional untuk mengurangi persebaran virus corona yang masih di berbagai negara, memaksa kita untuk melihat kenyataan dan dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID. Perubahan ini mengharuskan kita untuk bersiap merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dengan mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hingga pendidikannya. Sampai tanggal 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 miliar anak siswa sekolah yang terdampak COVID di 188 negara, termasuk 60 jutaan di antaranya